Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mempraktekannya bagaimana kita memprogram sebuah LCD menggunakan microcontroller Atmega 16. Nah, sebelum kita memprogram, kita harus tahu dulu skematik dari koneksi antara micro dengan LCD-nya. Nah, di sini udah ada ya, ada keterangan untuk pin RS dari LCD ini terhubung ke port C. Terus untuk RW-nya, read write ini terhubung ke port C1. Terus enable-nya ini ke port C2. Terus data 4 ke port C4, data 5 ke port C5. Terus data 6 ke port C6. Terus data 7-nya ke port C7. Sesuai dengan skematik yang ada di sini ya. Nah, ini yang untuk kontrasnya ini terhubung ke potensio ya. Terus yang satunya terhubung ke PCC ya, ini PCC 2 atau 5 voltnya. Ini untuk kontrasnya. Ini juga sama. Nah, kita langsung saja ke pemrogramannya. Nah, sebelum kalian memprogram ya, jadi memasukkan program LCD, ini kan library-nya sudah ada. Jadi kalian harus download dulu library dari LCD-nya ya. Bapak juga udah mendownloadnya. Nah, ini library-nya disimpan di sini ya. Nanti kalian tinggal masukkan ke program yang akan kalian buat ya. Bapak udah simpan di sini ya. Nanti kalian masukkan. Nah, kita langsung saja ke file, new project, terus GCCC executable project. Terus di sini kita simpan ya di data muhakrim. Nah, ini kita buat new folder. Oh, kita gak perlu buat new folder ya, kita simpan aja di sini. Kita delete, cancel. Kita hanya simpan aja di sini. Nah, kita otomatis saja di sini ya buat simpannya di Akrim ya. Ini Atma Studio Akrim, select folder ya, ini di select folder. Kita buat foldernya LCD akses atau program LCD ya. Nah, ini otomatis membuat folder ya dengan nama 4 program LCD. Oke. Kita cari Atmega-nya. Atmega 16. Oke. Nah, selanjutnya kita buat dulu folder ya di sini di projectnya. Kita add folder dengan nama folder LCD ya. LCD. Jadi kita membuat library ya untuk LCD-nya, untuk menampung LCD-nya. Terus kita klik kanan di foldernya, tambahkan exciting item. Nah, kita tambahkan folder yang udah di download tadi ya. Nah, di library LCD. Nah, ini tambahkan 2 folder ini ya, file hexa-nya dan file C-nya. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan, udah ditambahkan, kita klik ya yang H-nya, hexa-nya. Nah, ini adalah
pengaturan ya, dan juga ini adalah prosedur-prosedur yang bisa kita panggil ya, kayak puts c LCD go to xc ya. Terus LCD home ini jadi untuk ke posisi go to xc 00. Terus ada LCD clear screen, LCD unitnya ini untuk pemanggilan settingan dari LCD-nya. Nah, terus di sini ini ada programnya ya. Jadi kita tidak membuat programnya karena terlalu banyak. Jadi kita hanya menggunakan library LCD-nya. Kita hanya menambahkannya saja. Nah, kita atur pinnya sesuai dengan yang ditambahkan tadi ya. Kita settingannya itu di port C ya, di port C. RS, RW, enable, ini port C0, 1, 2. Nah, ini di port C berarti. Terus RS-nya di pin 0, RW-nya pin 1, dan enable-nya pin 2. Terus data 4-nya ini pin 4, data 5 pin 5, data 2-nya pin 6, ini pin 7 ya. Selanjutnya kita ke program mainnya. Terus kita tambahkan dulu library LCD-nya. Include Nah, ini kan ada di folder LCD ya. Berarti kita cari saja LCD. Nah, terus garis miring LCD hexa nya. Jadi kita masuk dulu ke folder LCD, nanti ke folder hexanya tuh ya. Terus sudah ya, kita masukkan settingannya di sini. LCD unitnya, LCD init underscore init. Nah, ini LCD this on cursor. Nah, ini ya udah ada. Nah, jangan lupa titik koma. Terus LCD clear, nah. Terus LCD go to xc nya kita di posisi 0,0 ya, berarti posisi x nya 0, y nya 0 ya. Nah, ini kan posisinya ini di sini ya, barisnya ini ada x-nya, x0, x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 15. Terus ini y-nya y0, ini y1. Jadi ada dua baris ya y-nya, dari 0 sampai 1. Terus kita langsung tampilkan. Untuk menampilkan karakter, kita langsung aja LCD puts S. Nah, di sini kalian masukkan karakternya yang mau ditampilkan di LCD ya. Misalkan elektronika. Nih ya. Misalkan kita kalau misalkan ditempatkannya di void di integer main, berarti ini ditempatkannya di settingan ya. Jadi hanya satu kali dibaca. Kayak kalau misalkan ditempatkan di sini tuh kayak
booting ya. Oke, bootingnya kalian boleh tambahkan lagi, misalkan di sini loading misalkan ya. Di bawahnya misalkan ya. Ini berarti Y-nya 1. Loading misalkan ya, loading. Nah, jadi programnya nanti akan menampilkan LCD terus loading misalkan. Terus kita tambahkan delay ya. Nanti kalau misalkan udah beres nanti ke program utamanya. Jadi ini hanya kayak tampilan satu kali pas awal kalau di laptop ya, atau misalkan di HP. Nah, kita tambahkan delay dulu. Include util ya, util delay. Nah, jadi delaynya dimasukkan ke folder util ya, jadi ada di dalam folder util. Nah, sudah ya, kita bisa build. Nah, di sini tidak ada error. Selanjutnya kita simulasikan ya di Proteus. Terus kita masukkan programnya, program LCD ya. Oke, kita play. Nah, di sini ada tulisan elektronika loading ya, sesuai dengan program yang kita buat ya. Jadi menampilkan tulisan elektronika terus loading. Nah, di sini kalian bisa tambahkan delay ya, underscore delay EMS misalkan 1000 atau 1 detik. Nah, kalau misalkan kalian ingin menampilkan data variabel ya, jadi menampilkan angka yang berubah-ubah, kalian tambahkannya di sini. Misalkan di sini LCD clear-nya kita tambahkan. Nah, misalkan di sini kita akan menampilkan data dari kantor misalkan ya. LCD go to action 00, terus di sininya kita menggunakan sprintf ya. Sprintf. Nah, terus misalkan kita akan menyimpannya di mana? Misalkan kita buat dulu variabel unsigned char misalkan buffer ya. Jadi buffer 16. Nah, jadi si datanya disimpan dulu di sini ya sebelum ditampilkan ke LCD. Karena penulisan untuk sprintf ini harus ada penyimpanannya ya. Nah, misalkan kalian akan menampilkan di LCD-nya itu karakter dulu data. Misalkan, nah, terus akan menampilkan kantor misalkan ya. Nah, datanya itu adalah kantor ya, kantor integer. Atau misalkan di sininya kantor boleh tulisannya. Kantor. Ininya berarti persen %i ya. Karena datanya integer. Persen %i. Nah, terus di sini variabelnya apa? Variabel dari kantor ini. Nah, jadi ini persen %i itu untuk menampilkan si variabel kantornya. Kantor. Kalau misalkan tulisan kantor ini adalah tulisan yang akan ditampilkan di LCD ya. Nah, terus di sini LCD puts. Nah, LCD puts kan tadi
Di sini si datanya akan disimpan di buffer. Nah, terus nanti di sini LCD puts menampilkan apa? Menampilkan data yang ada di buffer ini. Ya. Itu. Jadi nanti LCD clear, terus akan menampilkan elektronika, terus loading ya, berbarengan selama 1 detik. Nanti udah menampilkan ini akan ke program utama yang ada di sini. Nah, ini untuk menampilkan data berupa integer. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya berupa data float? Nah, kalian juga bisa menambahkan di bawahnya, misalkan untuk data float, ini kopikan, ini di bawahnya berarti ini 1 ya, 01, go to XY 01 di bawahnya. Nah, misalkan di sini data float, data floatnya berarti kita buat dulu float data aja. Nah, di sini tulisnya data. Misalkan kalian akan menampilkannya 3 angka di belakang koma, berarti 0.3F ya. Nah, berarti 3 angka di belakang koma ya. Nah, di sini kan kita akan menampilkan counternya, berarti kita tulis aja di sini counter plus. Jadi dia akan menampilkan data counter ini. Jadi misalkan data awalnya 0, terus ke sini ditampilkan datanya, ke atas lagi ditambah lagi jadi 1, ditampilkan lagi ke atas lagi jadi 2, tampilkan lagi kayak gitu ya. Terus misalkan yang data floatnya, misalkan kita data sama dengan data ditambah 0,5 ya, supaya bisa ditampilkan data floatnya. Nah, jadi data awalnya 0 ditambah 0,5 jadi 0,5. Jadi nanti di sini akan menampilkan angka 0,5 dan akan terus bertambah ya loopingnya dan ditampilkan. Kita build. Nah, langsung kita simulasikan ya di Proteus. Terus kita langsung play saja. Nah, di sini ada tulisan elektronika loading, tapi langsung cepat ya, langsung berpindah ke program utamanya yang counter sama data floatnya. Terus di sini data floatnya ini tanda seru ya, tanda tanya. Nah, kita ke program lagi. Nah, di sini ada yang kurang ya. Ini tidak ada delaynya, kita tambahkan delay ya. Nah, di sini kita tambahkan delay supaya ada jeda untuk menampilkan datanya. Nah, terus untuk menampilkan data float, kalian harus setting di sini di project, terus ada pengaturan ya di sini, terus ke toolchain, terus ke AVR GNU linker, ke generalnya, terus kalian gunakan use Vivrin app library ya, ini dicentang, terus ke miscellaneous. Nah, di sini kalian tambahkan strip Vivrin app underscore FLT atau float ya.
selanjutnya di save. Nah, terus di close aja lagi. Terus kita setting kristal microcontrollernya sesuai dengan yang digunakan. MHz. Terus kita build. Kita play di simulasinya. Nah, ini ada tulisan elektronika loading selama 1 detik. Terus nampil data counternya, terus data floatnya. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak praktekkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.